Yo, ketemu lagi di Gadget Station. Kali ini saya mau bikin tutorial terkait instalasi Pop OS. Walaupun sebenarnya Pop OS itu bukan OS favorit saya ya. Maksudnya dalam Raspberry, dalam penggunaan Raspberry. Karena saya sendiri setelah banyak menggunakan OS eh, yang berbeda-beda di Raspberry Pi 4 itu lebih cocok tetap bawaan dari Raspberry Pi, yaitu Raspberry Pi OS, dan sekarang ini ada versi 64 bitnya. Namun saat ini kadang saya pengen juga nyoba-nyoba ya, Pop OS itu seperti apa, dan berikut adalah cara untuk membuat atau menginstal Pop OS di Raspberry Pi 4. Oke, simak aja. Oke, seperti yang kalian lihat, ini adalah tampilan dari website Pop OS, yaitu uh, buatan dari sistem 76 ya, di mana sistem 76 itu dia sebenarnya provider uh, PC atau desktop berbasis Linux ya. Nah, dia juga menyiapkan atau menyediakan Pop OS itu untuk umum, untuk kita gunakan juga. Nah, dan salah satunya untuk Raspberry. Kita langsung aja ke menu download. Nah, di sini ada Pop OS 21.10 dan Pop OS 20.04 LTS, di mana Pop OS 20.04 LTS itu tidak memiliki versi untuk Raspberry Pi ya. Nah, kita gunakan versi 21.10 Raspi 4. Kita klik aja, kemudian kita save. Setelah di-download, kita cari direktori yang tempat kita tadi nge-save filenya. Nah, di sini saya naruh di direktori software. Ini saya copy direktorinya supaya memudahkan nanti saya instalasi. Nah, di sini saya menggunakan USB. Kalian bisa pakai SD card atau micro SD. Biasanya sih saya pakainya SSD ya, SSD SATA, karena saya menggunakan casing Argon M1. Nah, jika micro SD atau USB kalian itu sudah pernah diinstal OS lain sebelumnya, maka kalian perlu software yang namanya SD card formatter. Nah, berikut tata cara penggunaan SD card formatter. Kita masukkan dulu SD card atau USB flash disknya, kemudian klik SD card formatternya. Nah, di sini muncul punya saya itu J dock tulisannya. Nah, di sini kita format saja. Bedanya dengan formatter biasa yang bawaan Windows itu, kalau partisinya sudah dipecah-pecah, maka si software ini akan menggabungkan secara otomatis menjadi satu partisi utuh seperti bawaan pabriknya gitu. Nah, di situ bedanya aplikasi SD card formatter dengan format uh, dari bawaan Windows ya. Kalau sudah selesai ya kita close aja aplikasinya, kemudian kita buka Raspberry Pi Imager-nya. Nah, di sini ada 3 pilihan ya, operating system, SD card, dan write. Yang pertama kita pilih choose OS-nya. Kemudian saya masuk ke custom ya, custom image. Nah, di sini ada Chromium OS image. Ini bukan yang saya download. Nah, direktorinya di sini. Kita open aja. Nah, di sini ada Raspberry Pi OS, ada Pop OS, dan yang mau kita install adalah Pop OS. Kita klik aja di sini, kemudian open, dan kita pilih SD card atau USB flash disk yang akan kita install. Nah, di sini saya menggunakan SanDisk 8 GB, tertulisnya 7,8, dan kita klik write. Dan untuk ini kita tinggal tunggu aja sampai selesai. Oke, sepertinya ini lumayan makan waktu cukup lama. Di sisi lain saya punya flash disk yang sudah terinstall Pop OS. Jadi nanti kalau ini sudah 100%, nanti ada klik finish atau close ya di tampilan Raspberry Pi Imager-nya. Kemudian kita close aja nanti. Nah, dan USB lainnya ini saya sudah punya. Ini kalau kalian punya USB tinggal colokin ke port USB, dan kalau misalkan kalian ngeflashnya tadi ke micro SD,
kalian tinggal colokkan ke port micro SD. Kemudian kalau sudah dicolokkan, kalian tinggal nyalain aja ya. Oke, kemudian kita masukkan SD card ke port micro SD atau USB ke port USB di Raspberry Pi dan kita booting, dan beginilah booting dari Pop! OS. Tadi sebelumnya saya sudah masuk ke settingan awal, jadi saya sudah masukin username, time format, dan lain-lain yang biasa di settingan awal Linux. Dan saat ini saya tinggal login ke sistem. Di sini lumayan lama ya dibanding dengan Raspberry Pi OS, walaupun ini sudah di setup sebelumnya. Dan ini tampilan username-nya. Kita tinggal masukin password. Responnya lumayan lambat dibanding dengan Raspberry Pi OS. Ini kondisinya tidak saya skip, jadi apa adanya, lumayan lama hitungannya. Nah, dan inilah tampilan desktop utama dari Pop! OS. Di sini ada menu Docker ya namanya. Ini seperti ini, lumayan lucu sih. Kalian bisa custom tanpa ada Docker atau dengan Docker seperti Windows 10 yang bawahnya tuh full, barnya tuh full, atau seperti ini. Ini ala-ala Mac OS ya. Dan di sini adalah tombol search, bisa kalian klik. Nah, muncul search, misalkan kita cari Firefox, dia akan keluar ya aplikasinya. Di samping tombol search ada workspace, ini lebih ke virtual desktop ya, kayak seperti Linux yang sudah ada selain Pop! OS juga sama ya. Multi desktop ini. Kalian juga bisa klik di sini ya untuk ngeluarin desktop dan ngilangin desktopnya. Kemudian di sini ada aplikasi, show application, folder untuk aplikasi. Di sini ada 5 subfolder ya, yaitu library, home. Ini isinya mulai dari kalkulator, kalender, kontak, dan lain-lain. File juga di situ. Kemudian ada office, sistem. Sini ada usage analyzer dan startup application. Kemudian di sini ada utility. Sebenarnya saya bingung antara sistem dan utility apa bedanya ya, karena isi-isinya tuh ya untuk setup lah ini. Ini sebenarnya mirip subfolder yang ada di Android. Jadi kalian bisa ngisi beberapa aplikasi dalam satu folder. Intinya sih itu. Oke, selain show application, di sini ada browser Mozilla Firefox. Lumayan lama loadingnya, cuman bagus juga tampilannya. Saya close kembali. Kemudian ada file manager, tampilannya mirip dengan Ubuntu ya, cuman beda icon-iconnya aja. Kemudian di sini ada terminal, nggak ada yang spesial ya. Nah, yang spesial di sini ya, di Pop! Shop itu kayak store-nya dari Pop! OS ya. Di sini ada Steam, Telegram. Kalian Lutris buat game juga sih. Kalian semuanya itu tinggal ngeklik aja. Tinggal Visual Studio Code buat kalian yang masih cari. Di sini ada Visual Studio Code buat kalian yang suka coding atau programming. Ada Virtual Machine Manager dan lain-lain. Banyak banget di sini pokoknya. Enaknya di Pop! OS gitu. Cuman ini si aplikasinya tuh kayak sluggish gitu loh, kayak lelet gitu kalau kita
apa namanya, operasikan. Sini juga ada screen tearing, jadi si gambarnya itu kayak apa ya, pecah gitu pada saat dipindah-pindahin. Oke, saya close tadi opshopnya. Nah, di sini ada menu setting, di sini ada Bluetooth. Ini saya kebetulan menggunakan keyboard dan mouse Bluetooth. Saya close saja. Kalau untuk Bluetooth itu sebenarnya bisa diakses dari sini juga nih untuk Bluetooth dan WiFi. Sini dan di sini. Settingan background juga di sini ada. Seperti ini. Notifikasi online account bisa pakai Google dan lain-lain. Microsoft semua ada. Dan di tengah ini ada tanggal ya. Saya jarang pakai sih fitur tanggal ini. Scheduling tuh jarang. Saya kurang paham ini menu apa. Ya seperti inilah pokoknya. Ada launchernya segala. Dan di kiri atas ini selain WiFi dan Bluetooth ada menu lock dan power off atau logout. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait Pop OS. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Silahkan komen bila ada yang perlu ditanyakan. Sampai jumpa lagi.